Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran dalam perspektif Islam. American Marketing Association mendefinisikan pemasaran sebagai proses manajemen yang bertanggung jawab atas identifikasi, antisipasi, dan memuaskan konsumen serta mendapat keuntungan darinya. Fokus dari proses pemasaran ini akan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman dengan tujuan untuk mempertahankan hubungan baik dengan para konsumen. Proses ini tidak lain merupakan bagian dari organisasional tool untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi yang telah menjadi komposisi yang amat penting bagian perusahaan atau organisasi tersebut. Masyarakat Muslim memiliki keunikan tersendiri di mana mereka memposisikan agama sebagai bagian dari hidup, atau dengan kata lain, agama merupakan lifestyle mereka. Prinsip halal dan haram akan menjadi penting dan akan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan bagi para konsumen Muslim. Kondisi ini menuntut para penyedia barang dan jasa untuk menyediakan kebutuhan spesifik mereka dan melakukan pemasaran produk secara lebih cermat agar dapat diterima dengan baik. Lantas, pemasaran secara Islami menjadi suatu hal yang penting karena adanya konsumen Muslim yang sedang berkembang saat ini. Pemasaran secara Islami ini akan mengacu pada sejumlah etika yang perlu diperhatikan dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam melakukan pemasaran agar tetap sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Dalam Islam, tujuan pemasaran juga harus dilandasi oleh keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan pandangan konvensional, Islam memiliki dua acuan utama, yaitu Quran dan hadis, yang menjadikan orientasi dalam pemasaran Islam lebih kepada value maximization, bukan profit maximization. Dengan penekanan pada value maximization ini, praktik pemasaran dalam Islam akan lebih menjunjung tinggi etika dan menetapkan standar baru pada dunia pemasaran tanpa memberikan kompromi pada kualitas yang diberikan dan menurunkan keuntungan yang seharusnya diterima. Agar sesuai dengan perintah Quran dan hadis, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemasaran, yaitu 1. Kualitas produk yang diberikan harus sesuai dengan apa yang telah diinformasikan sebelumnya. Dalam hal ini, para pemasar harus dapat menjamin produknya baik dari aspek material, kualitas bahan dan lain-lain maupun non-material, cara mendapatkannya dan lain-lain. Yang kedua yaitu produk yang dipasarkan atau dijual harus memiliki manfaat yang jelas. Hal ini harus dilakukan untuk menghindari aspek gharar dan potensi merugikan salah satu pihak. Dalam proses pemasaran konvensional, kita mengenal konsep marketing mix dengan 4P yang dianggap sebagai pilar utama pemasaran. 4P tersebut terdiri dari price, product, place, and promotion. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan pada struktur masyarakat, maka tercetuslah 3P tambahan, yaitu people, process, and physical environment. Dalam perspektif Islam, Wilson menambahkan 7P yang sesuai dengan prinsip yang berlaku, yaitu 1. Pragmatis. Dapat diartikan sebagai pencarian arti sebenarnya dari teori yang kita gunakan dan dilaksanakan pada kegiatan kita sehari-hari. Hal ini sejalan dengan tujuan pemasaran Islam yang lebih berorientasi pada nilai yang diberikan ketimbang keuntungan yang didapatkan. Dalam Islam, kita diperintahkan untuk melakukan jual beli barang dan jasa yang baik dapat bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Yang kedua yaitu pertinence, dapat diartikan sebagai relevansi atau kesesuaian dengan deskripsi. Dalam melakukan pemasaran produk, penjual dituntut untuk bersikap jujur dan memberikan informasi yang tepat bagi para pembelinya.
Hal ini sejalan dengan konsep Islam yang melarang penipuan dan menjunjung tinggi keadilan bagi kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu palliation, dapat diartikan sebagai peringanan untuk memperkecil jurang pemisah antar masyarakat. Hal ini dapat membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan agar mampu mengakses barang dan jasa yang dibutuhkannya dengan lebih mudah. Konsep ini sesuai dengan prinsip Islam untuk saling membantu dan melarang untuk mempersulit sesama. Yang keempat, peer support dapat diartikan sebagai dukungan atau membangun hubungan baik dengan para stakeholders terkait. Dalam melakukan pemasaran, para pelaku pemasaran dituntut untuk menjaga hubungan baik dengan para pelanggannya. Hal ini nantinya akan mempengaruhi keterkaitan para pelanggannya dengan produk yang ditawarkan dan juga kesetiaan mereka terhadap produk tersebut. Yang keempat, pedagogi dapat diartikan sebagai memberikan keterbukaan informasi kepada seluruh stakeholders. Hal ini akan berkaitan dengan integritas sang pemasar dan berkaitan dengan kualitas dari produk yang diberikan. Dengan ini, Islam mendorong para pemasar untuk memberikan transparansi dan menjamin kejujuran, integritas, dan kualitas dari produk yang ditawarkan. Yang keenam yaitu persistence, dapat diartikan sebagai kegigihan dalam menyelesaikan pekerjaan bagaimanapun keadaannya. Hal ini menggambarkan bagaimana para pelaku bisnis harus tetap memberikan produk dengan kualitas terbaik bagaimanapun kondisi yang dihadapinya. Hal ini juga berkaitan dengan konsep Islam yang harus sesuai dengan akad yang telah disepakati. Yang ketujuh yaitu patience, dapat diartikan sebagai kesabaran dalam bertransaksi. Kesabaran yang dimaksud di sini adalah bertahan untuk tetap melaksanakan semua dalam kaidah yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Di dalam Islam kita juga diajarkan untuk tidak melaksanakan akad terkait sesuatu barang dengan pihak lain kecuali akad sebelumnya telah selesai. Dari apa yang telah dijelaskan, kita dapat mengetahui bahwa proses pemasaran secara Islami akan menjadi penting karena begitu terikat dengan gaya hidup masyarakat Muslim dan pertambahan populasinya belakangan ini. Hal ini yang kemudian akan menentukan strategi apa yang harus dirancang agar tetap dapat mengambil hati para konsumen Muslim. Namun perlu diperhatikan bahwa tujuan utama dari proses pemasaran ini bukan keuntungan semata, namun lebih berorientasi pada nilai yang ingin diberikan dari proses tersebut. Di sisi lain, perlu diperhatikan bahwa konsep dasar dari marketing mix dalam sistem pemasaran konvensional juga tetap perlu kita perhatikan untuk lebih memahami konsep 7P dalam sistem pemasaran Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.